Rasanya tak salah jika kemudian Cak Lontong dinobatkan sebagai komedian unik yang ada di industri hiburan Indonesia. Pada awalnya, ketika Cak Lontong memulai debutnya di industri hiburan di Indonesia, banyak orang kemudian kesulitan untuk mencerna ucapannya. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu dan makin lama Cak Lontong dikenal oleh publik, maka publik juga mengetahui bagaimana karakter dari Cak Lontong ini. Untuk itu kita coba untuk mengulik sisi lain dari Cak Lontong yang mungkin jarang dibahas oleh banyak orang. Cak Lontong. Cak Lontong itu bahasa humor sudah bukan lagi menjadi alat komunikasi. Kalau alat itu pasti pakai mikir gitu. Tapi humor itu sendiri menjadi bagian dari dirinya. Nah itu nggak mungkin enggak kalau sejak kecil ibunya tidak menggunakan ekspresi humor itu menjadi bagian dari kehidupan dirinya. Ian, sastra mana? Oh, itu kan bercanda. Kalau kita perhatikan secara detail, Cak Lontong mempergunakan kosakata bahasa Indonesia yang terkadang bermakna ganda. Sebuah kata misalnya bisa diinterpretasikan dengan banyak makna. Contohnya misalnya begini, kata suap misalnya. Nah, kata suap ini kan bisa diinterpretasikan dalam beragam makna. Suap bisa dimaknai sebagai orang yang sedang memberikan makan, atau dalam konteks tertentu, suap juga bisa dimaknai dalam konteks korupsi. Orang yang rakus pun makanya tetap sesuap. Ada yang kemarin melakukan suap baru sekali, ketangkep tangan KPK. Penggunaan kata-kata seperti itu seringkali dipergunakan oleh Cak Lontong. Nah, di sini memang keuntungan Cak Lontong karena dalam bahasa Indonesia terkadang bisa diterjemahkan dalam banyak makna. Jadinya ketika lawan kata Cak Lontong memaknai sebuah kata, Cak Lontong kemudian memelesetkan kata tersebut dengan makna yang lain. Penonton dibuat tertawa karena hal itu. Penggunaan bahasa yang kedua, Cak Lontong ini juga kerap mempergunakan kata yang bersifat antonim atau lawan kata. Tetapi lawan kata yang dimaksud tidak kemudian menimbulkan kosakata yang baru. Hanya dengan membubuhkan kata tidak, itu sudah menjadi lawan kata versi Cak Lontong. Kalau misalkan kawan-kawan bingung, coba lihat petikan Cak Lontong ketika ngobrol dengan Presiden Joko Widodo. Baju putih, menurut saya Pak ya, itu bukan hitam. Boleh dibilang karakter Cak Lontong ini yang dipergunakan pada saat ia manggung adalah satu-satunya yang ada di industri hiburan Indonesia. Secara tampilan fisik misalnya, ia berbeda dengan komedian-komedian yang lainnya. Wajahnya nampak serius dan baju yang ia kenakan selalu rapi. Dan coba cermati hal ini. Akhir-akhir ini Cak Lontong kerap diundang di acara kementerian dan acara partai politik. Kalau soal kementerian jelas, karena kementerian itu adalah salah satu institusi yang berada langsung di bawah eksekutif atau bagian langsung dari pemerintah. Sementara partai politik yang mengundang Cak Lontong kebanyakan adalah partai politik yang mendukung kebijakan pemerintah. Mulai dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan beberapa partai yang lain termasuk Partai Kebangkitan Bangsa. Dan secara tidak langsung, Cak Lontong ini adalah salah satu komedian yang juga kerap diundang di istana. Bahkan ia terang-terangan mendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum. Tentunya ini dilakukan bersama seniman-seniman yang lain. Tetapi secara tidak langsung ini membuktikan bagaimana posisi Cak Lontong dalam hal politik praktis. Begitu kawan-kawan mengenai analisis singkat sisi lain dari Cak Lontong. Jika ada saran, jika ada tambahan, atau mau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.